Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Salam. Majelis Jemaat Poggereja Lahairoi mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah bersama dengan kami. Sesudah bangkit, Yesus berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk meyakinkan mereka bahwa ia sungguh-sungguh bangkit dan hidup serta akan menyertai dan memberikan damai sejahtera dalam bersaksi tentang namanya. Yesus naik ke surga untuk menerima kembali tahta kemuliaannya sebagai Raja di atas segala raja. Untuk itu, marilah kita sujud menyembahnya, bernyanyi dan bermazmur baginya. Muliakanlah Allah dan Raja kita. Sebelum memulai ibadah ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selesai. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dengan bernyanyi dari NKB nomor 5 bait 1 dan 2, seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tajamu. Seluruh dunia nyanyikanlah kau Rajaku. Sidang jemaat yang kekasih, pertolongan kepada kita adalah berasal dari Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, laut beserta segala isinya, dan yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam rasuli, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, tanamkanlah pengertian dan kesederhanaan di dalam hati kami, supaya kami yakin dan percaya kepada keselamatan yang telah disediakan anak-Mu yang tunggal bagi kami di dalam kematian dan kebangkitannya. Janganlah biarkan hati kami bertanya-tanya dan menjadi was-was karena akal kami tidak sanggup mendalami ketentuan-ketentuan-Mu. Tetapi peliharalah kami, supaya kami membulatkan kerinduan kami kepada Tuhan kami, yang sudah naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kami. Teguhkanlah iman percaya kami kepadamu, demi pengorbanan anak-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nas pembimbing dalam ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini terambil dari Wahyu 3 ayat 21, demikianlah firman Tuhan.
Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Haleluya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 8, bait 1 dan 4. Abadi tanamlah yang esa, yang tak terhampiri terang tahtanya, yang dalam putranya telah dikenal. Baginya lah hormat dan kuasa kekal. Ya Bapa pencipta segala terang, dipuji malaikat di sorga cerah. Pun kami memuji, pun kami sembah Engkau yang bertahta di cahaya baka. Jemaat Tuhan, kita berdiri. Dengan rasa sesal dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, demi kasih-Mu Engkau menyuruh Yesus, anak-Mu yang tunggal datang kepada kami untuk mengajar dan memimpin kami datang kepadamu. Di dalam darah-Mu yang dicurahkan di atas kayu salib, Engkau sudi memperdamaikan kami dengan-Mu. Dan dalam kebangkitannya dari antara orang mati, Engkau sudah mengurapi dan menegakkan bagi kami seorang imam besar yang akan mempertemukan kami kembali dengan kehendak-Mu. Puji dan hormat kami panjatkan kepadamu di tempat-Mu yang maha tinggi, karena hanya oleh kehendak-Mu sendirilah kami sanggup berdiri di hadapan tahta-Mu dalam rumah-Mu yang kudus. Peliharalah kami sampai kepada akhir hayat kami, supaya kami turut beroleh selamat yang Engkau peruntukkan bagi umat-Mu, demi pengorbanan anak-Mu untuk kami. Amin. Berita pengampunan dosa dan amanat hidup baru. Bagi saudara-saudara yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Allah, dengarlah janji Allah tentang pengampunan dosa kita dan amanat hidup baru bagi kita. Saudara sekalian, jika kita mengaku dosa-dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah telah mendamaikan isi dunia dengan diri-Nya dengan perantaraan Kristus. Oleh sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam damai sejahtera Allah. Demikianlah firman Tuhan. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ibrani 8 ayat 1, 7 dan 25. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari NKB nomor 93 bait 1 dan 4. Segala puji baginya di tahta mulia, yang sudah memberi putranya kepada dunia.
namanya, mari pujilah namanya, puji namanya, puji namanya, mari pujilah namanya. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Allah. Dan pada hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga saat ini, kita bersama-sama akan membaca Alkitab dari Kisah Para Rasul 1, ayat 1 sampai dengan 11, dengan tema bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, yang pada hari ini kami peringati dan rayakan kenaikan Tuhan ke surga. Dan kami akan bersama-sama membaca firman-Mu. Untuk itu, kami mohon kuasa yang dari Roh Kudus turun di tengah-tengah kami, membuka pintu hati, pikiran, dan telinga kami, agar kami sekalian seluruh jemaat boleh menangkap makna dan arti dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bersabdalah Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, Kisah Para Rasul 1, ayat 1 sampai dengan 11, menyatakan demikian. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba
berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah saudara-saudara yang mendengarkan firman Allah, memelihara dan melakukannya di dalam kehidupan beriman hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Pada hari ini, seluruh gereja-gereja di muka bumi ini, termasuk jemaat PAUK Gereja Lahai-Roi, memperingati dan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kalau saudara-saudara ditanya, apakah makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Apakah arti hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi kita, bagi saudara-saudara dan saya? Apabila pertanyaan ini saya sampaikan kepada jemaat satu demi satu, maka saya yakin jawabannya bisa berbeda-beda. Jawabannya bisa bermacam-macam. Namun satu hal yang jelas adalah bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga sesungguhnya ingin mengingatkan kita sekalian bahwa satu fase yang baru akan dimulai. Bahwa satu tahap yang baru akan dimulai. Apa maksudnya? Maksudnya, orang boleh berganti. Majelis jemaat boleh berganti. Pendeta boleh berganti. Pemberita Injil boleh berganti. Pengurus komisi-komisi boleh berganti. Tetapi pekerjaan Tuhan, pekerjaan Allah tidak boleh berganti. Tidak boleh berhenti. Bahkan pekerjaan Tuhan bukan hanya di dalam konteks itu saja, tetapi harus berjalan terus, lebih daripada sekarang, harus berkembang, harus semakin bertumbuh, semakin berbuah, dan menjadi berkat. Dan saudara-saudaraku, itulah hebatnya kepemimpinan Yesus. Itulah luar biasanya kepemimpinan Yesus. Di mana Yesus tahu kapan dia harus berhenti.
Yesus tahu kapan dia harus pergi. Yesus tahu kapan tongkat estafet itu harus diserahkan, supaya generasi penerus dapat melanjutkan pekerjaan yang besar. Saudara-saudaraku, seluruh kepemimpinan Yesus tidak ditandai oleh bagaimana dia mempertahankan posisinya selama mungkin. Tidak. Sebaliknya, Yesus justru melatih. Yesus justru membina dan mempersiapkan penggantinya. Kerinduan Yesus bukanlah agar dia dapat dikenang sebagai pemimpin yang terbesar atau pemimpin yang terhebat yang tidak ada tandingannya. Bukan. Sebaliknya, kerinduan Yesus yang terbesar adalah supaya murid-muridnya berhasil melakukan hal-hal yang justru lebih besar dan lebih hebat daripada yang pernah dia lakukan. Di dalam Injil Yohanes 14 ayatnya yang ke-12 dikatakan, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, kata Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara-saudara yang kekasih, pada tahap itulah kita semua sekarang sebagai gereja berada. Yesus sudah lama naik ke surga. Tetapi pekerjaan tidak boleh berhenti hanya karena Yesus sudah naik ke surga. Para rasul sudah lama mati. Tetapi pekerjaan memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, juga tidak boleh berhenti hanya karena para rasul sudah lama mati. Pekerjaan itu harus berjalan dan berkembang terus. Itulah tugas yang harus kita kerjakan sekarang ini. Itulah tugas yang harus saudara-saudara dan saya lakukan saat ini. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, apa pekerjaan yang harus kita lanjutkan dan kembangkan itu? Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8b dikatakan bahwa sebelum Yesus naik ke surga, dia mengatakan, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itulah maksud perkataan bahwa pekerjaan Tuhan tidak boleh berhenti, yaitu menjadi saksi Kristus. Dan menjadi saksi Tuhan Yesus ini harus berjalan terus. Mulai dari Yerusalem yang adalah sebuah kota. Pekerjaan itu harus berkembang ke Yudea yang adalah sebuah provinsi.
kemudian dari Yudea harus berkembang terus ke Samaria dan ke provinsi-provinsi yang lain. Selanjutnya, dari Samaria, pekerjaan itu juga berkembang terus sampai ke ujung bumi, termasuk ke bumi pertiwi Indonesia tercinta ini. Coba kita lihat saudara-saudara yang dilakukan oleh Yosef Khan ketika memberitakan Injil di Maluku. Demikian juga Kiai Sadra yang memberitakan Injil di tanah Jawa. Juga Ludwig Ingner Nommensen yang memberitakan Injil di tanah Batak. Serta penginjil-penginjil yang lain yang memberitakan bagaimana kabar baik harus diwartakan ke seluruh dunia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga saat ini, mungkin di antara jemaat ada yang bertanya, untuk apa Yesus naik ke surga? Untuk apa? Saudara-saudaraku, yang jelas Yesus bukan seperti kebanyakan kita manusia pada umumnya. Kalau kita manusia naik, apakah itu naik ke puncak, naik ke bukit, naik ke gunung, karena kita jenuh, karena kita bosan, capek, lelah, dan kita naik karena mau refreshing, karena mau santai-santai. Dan hal ini berbeda sekali dengan Yesus. Yesus naik ke surga bukan untuk berhenti bekerja. Bukan. Di dalam Injil Yohanes 5 ayat 17 dikatakan bahwa Bapakku bekerja sampai sekarang, kata Yesus, maka aku pun bekerja juga. Dengan demikian saudara-saudara, Tuhan Yesus terus bekerja. Tuhan Yesus terus berkarya. Dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Lalu, untuk apa Yesus naik ke surga? Firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 2 menyatakan demikian. Mari kita lihat Yohanes 14 ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi saudara-saudara, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Menyediakan tempat bagi saudara-saudara dan saya. Jemaat yang kekasih, kalau presiden atau raja menyediakan tempat untuk seseorang, pastilah tempat itu bukan tempat sembarangan.
Tempat itu tentu baik. Tempat itu tentu bagus dan indah. Jika presiden atau raja dunia saja sudah seperti itu, apalagi Tuhan Yesus yang adalah raja di atas segala raja. Pastilah tempat yang disediakan bagi kita, bagi saudara-saudara dan saya, adalah tempat yang paling baik, tempat yang paling bagus dan paling indah. Oleh karena itu, jangan sia-siakan hidup kita. Jangan sia-siakan hidup saudara-saudara dan saya. Bekerjalah, layanilah, dan jadilah berkat. Di rumah tangga kita, di keluarga kita, bekerjalah, layanilah, dan jadilah berkat. Bagi suami saudara, bagi istri saudara, bagi orang tua saudara dan anak-anak saudara. Di gereja, di jemaat, dan di tengah masyarakat, layanilah dan jadilah berkat. Seorang akan yang lain oleh kasih. Sehingga nama Tuhan Yesus Kristus semakin dipuji dan dimuliakan sampai ke ujung bumi. Amin. Jemaat, marilah kita merespons firman Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 225, bait yang pertama dan keempat. Yesus naik dari bumi dan menuju tatanya, dan menuju tatanya. Yesus Raja Maha Kuasa, bersujudlah bangsa-bangsa dan menjadi murid-Nya, dan menjadi murid-Nya. Jemaat Tuhan diundang bangkit berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman kita dan masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin." Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan melandasi persembahan pada ibadah hari ini terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan,
Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Diberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara jemaat bahwa dengan sukacita persembahan yang dikumpulkan dalam ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus di rumah masing-masing dapat dikumpulkan dan disampaikan ke bendahara melalui transfer ke rekening kas jemaat nomor 05100 100 0229564 Bank BRI Cabang Cijantung, atau diserahkan melalui sekretariat gereja pada setiap hari Selasa pukul 13.00 sampai dengan 17.00 WIB. Mohon partisipasi jemaat. Mengiringi persembahan, marilah kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 149 bait 1 dan 3. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Jemaat diundang bangkit berdiri. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Marilah kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber dari segala rahmat dan karunia. Kami mempersembahkan sebagian daripada yang Tuhan berikan kepada kami menjadi korban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima dari tangan-Mu. Karena siapakah kami ini sehingga kami dapat memberikan persembahan kepadamu? Kasihanilah kami. Terimalah persembahan syukur kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini, dan berkati pula majelis yang akan mengelola persembahan ini untuk pengembangan kerajaan Tuhan di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon perhatian jemaat pada beberapa hal warta jemaat sebagai berikut. 1. Bidang sekretariat. Perpanjangan tugas pelayanan Majelis Jemaat periode tahun 2016-2020 berdasarkan koordinasi dan konsultasi yang dilakukan dengan MPH PGIW DKI Jakarta dan Ketua Umum Badan Pengurus PAUK DKI Jakarta. Bersama ini diberitahukan kepada jemaat bahwa masa tugas pelayanan Majelis Jemaat periode tahun 2016-2020 menyesuaikan sampai dengan Majelis Jemaat terpilih periode tahun 2020-2024 diteguhkan oleh MPH PGIW DKI Jakarta. Demikian untuk dimaklumi. 2. Ucapan terima kasih. Pendeta Jemaat dan Majelis Jemaat PAUK Gereja Lahairoi mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman dan semua petugas yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah hari kenaikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Demikianlah warta jemaat saat ini. Atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian, diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat yang kekasih, kita akan bersama-sama menaikkan syafaat. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan ke hadirat Bapa di surga atas kasih setia Tuhan bagi pribadi lepas pribadi,
bagi rumah tangga, keluarga lepas keluarga, dan jemaat yang memungkinkan kami semua ada dan hidup sampai sekarang ini. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang menderita, jemaat-Mu yang mengalami beban hidup yang berat, jemaat-Mu yang mencari pekerjaan, yang bergumul dalam masalah jodoh, yang merindukan memiliki momongan, serta pergumulan-pergumulan yang lain. Termasuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami mau berdoa untuk saudara Rudi Wawor, Ibu Tiurma Silitonga, Boru Nababan, Bapak Peginting, Ibu Mariana Sitinja, Ibu Erna Manuhutu, Ibu Enieti Nyalam, Ibu Maria Magdalena, Bapak David Manula, Bapak Ferdinand Munte, Bapak Petrus Sende, Ibu Suciati Sutino, Bapak Wellington Nababan, Ibunda dari Majelis Jemaat Ibu Asih Wijiarti, dan jemaat Tuhan yang lain yang mungkin tiada tersebut satu persatu. Kami mohon ya Tuhan, di dalam nama Yesus, Engkau berkenan menjamah, memberkati obat-obat yang diminum dan perawatan yang dilakukan, agar saudara-saudara kami tetap kokoh dan kuat di dalam iman percayanya, dan memperoleh pemulihan di dalam kasih sayang Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk persekutuan gereja-gereja di Indonesia dan PGI wilayah DKI Jakarta dengan gerakan oikumenenya. Biarlah lewat gereja-gereja di dalam jajarannya boleh menuju gereja yang esa di Indonesia. Bapa di surga, kami juga mau berdoa dan mohon petunjuk, bimbingan, serta kekuatan dan pertolongan Tuhan kepada majelis jemaat, kepada komisi-komisi, badan, tim dan pengurus wilayah 1 sampai dengan 7 di dalam pelayanan bagi jemaat di Lahai. Tuhan berkati. Demikian juga kami mau berdoa untuk pelaksanaan pemilihan calon majelis periode tahun 2020 sampai dengan 2024. Dan juga penyelesaian pembangunan rumah pendeta POK Gereja Lahai yang masih tertunda sehubungan dengan pandemi COVID-19. Ya Tuhan, berilah pertolongan-Mu pada waktunya, sehingga semuanya berjalan dengan indah. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, khususnya di dalam menghadapi bencana pandemi COVID-19. Biarlah bencana pandemi ini boleh cepat berlalu di dalam pertolongan dan kasih Tuhan. Engkau berikan kesembuhan kepada pasien yang sedang dirawat. Tuhan berikan kekuatan kepada tim medis yang terlibat di dalam merawat dan menyembuhkan pasien COVID-19.
Tuhan berikan kekuatan dan hikmat yang daripadamu. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang berhari ulang tahun. Tuhan berkati. Biarlah sukacita dan syukur mereka boleh semakin lengkap dan semakin penuh. Inilah doa kami, inilah permohonan dan syukur kami yang kami dasarkan dan sempurnakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami, yang telah mengajar kepada kami sekalian berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sidang jemaat yang kekasih, kami undang untuk berdiri. Kita memuji Tuhan lewat nyanyian pengutusan dari NKB 100 bait yang pertama. Duduklah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertailah kamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, dengan kuasa-Nya. Sidang jemaat kekasih Kristus, firman kebenaran telah saudara-saudara dengar. Janji kesetiaan Tuhan telah saudara miliki. Sekarang tinggallah di dalam damai sejahtera di keluarga masing-masing, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saat teduh. Amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.
Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu.